miris rasanya jika sebuah tempat wisata yang dulunya menjadi primadona bagi sebagian masyarakat harus tutup dan terbengkalai. Ya, seperti halnya dengan wisata air yang satu ini. Terletak pada sebuah perumahan besar di bilangan kota Bogor, kolam renang andalan warga Bojonggede kini nasibnya terbengkalai dan dibiarkan kosong untuk waktu yang lama. Jadi banyak karyawan juga yang sudah dikeluarkan karena itu pengunjungnya sepi. Tidak seperti waktu sebelum ada kejadian itu. Di sini sangat ramai, Mas Lutfi. Kolam renang yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap ini disinyalir sudah beberapa tahun terbengkalai tanpa sebab yang jelas, hingga nuansa mistis dan angker mulai menyerubung tempat ini. Diikuti dengan berbagai cerita tentang mereka yang tak kasat mata. Mulai dari penampakan sosok wanita hingga suara bising yang kerap timbul dari ruang bawah tanah saat malam. Sudah tak asing terdengar di telinga penjaga gedung. Ada teman yang main, nah turun ke bawah, lorong bawah, siang waktu itu kan. Waktu itu dia siang, dia sempat bersih-bersih tempat buat duduk-duduk gitu kan. Nah ternyata pas dia bersih-bersih, dia balik lagi, tempat udah berantakan lagi gitu kan. Balik lagi. Ternyata memang ada yang diimpin, di situ tempat itu nggak bisa dibersihin. Jadi dia nggak mau lah, intinya orang yang penunggu situ atau siapa kita nggak tahu. Dia nggak mau dibersihin. Di sini ada nenek-nenek kebaya merah. Banyak bang, jenis sapi aja ada di situ. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu mengulik banyak informasi akan keberadaan mereka yang tak kasat mata, serta peristiwa kelam di dalamnya? Tanpa satupun kata, Rudi menuntun saya ke suatu tempat seolah ada sosok yang ingin menguak sebuah cerita. Wah. Oke, Ruth. Lihat ini, Ruth. Oke. Rudi, sekarang kita sudah ada di kolam renang yang terbengkalai di daerah Bogor. Apa yang bisa kamu rasain di sini, Ruth? Jawab pertanyaan aku. Oh my god, licinnya. Rudi nih anaknya berani banget deh. Udah tahu tempatnya licin. Ih, aku yang paling takut. Duduh, ya Allah, banyak lumutnya, ya Allah. Lantai keramik yang licin seakan menandai bahwa kami benar-benar berada di tempat yang dulunya berfungsi sebagai kolam renang. Suasana mencekam seketika menyelimuti kami, seolah ada sosok makhluk astral yang mencoba berkomunikasi dengan Rudi. Lihat itu kolam renangnya, Ruth. Ada sesuatu. Jadi ada energi. Wujudnya seperti bayangan air, seperti fata morgana. Warnanya coklat. Itu ada di area sini. Jadi dulunya ini adalah tempat untuk bertapa, untuk menuntut suatu ilmu. Itu dulu sekali terjadi sebelum adanya tempat ini. Ada seorang laki-laki, dia menuntut ilmu Batara Kara. Apa itu? Itu semacam ilmu kesaktian yang membuat pemiliknya kebal senjata, berumur panjang, dan bisa memerintah makhluk astral. Itu termasuk ilmu hitam.
Kenapa Oh, ilmu hitam? Kenapa, Rut? Karena dia bersekutu, dia harus memuja sesosok makhluk astral lagi untuk mendapatkan kekuatan itu. Ada ya manusia yang kayak gitu ya, Rut ya? Yang ingin mendapatkan kesaktian tapi harus menyembah makhluk-makhluk astral ini. Dan ada resikonya, Apa ada itu? konsekuensinya. Kalau Seseorang menuntut ilmu itu, punya ilmu itu, nantinya dia jasadnya nggak diterima bumi. terus gimana dong, Rut? Dia mayatnya akan berubah menjadi boneka. Yang biasa orang-orang menyebutnya jenglot. Astagfirullahaladzim, ternyata dari situ jenglot itu. Yaudah, sekarang sosoknya itu ada di mana, Rut? Saya mau coba cari di sekitar. Dia ada di sini. Rudi mencari sosok makhluk astral yang disinyalir menguasai sebuah ilmu hitam. Sejak belum berdirinya kolam renang ini. Lihat nih, saking terbengkalainya, kaca-kacanya banyak yang lobang. Ini juga plafonnya udah benar-benar rusak semua tempat ini. Serem. Saya mendapat sosok seorang kakek-kakek. Dia kurus badannya, dia bertelanjang dada, dia bertelanjang kaki juga, dia cuma pakai celana pendek. Tangannya seperti ini. Wajahnya aneh karena dia agak lonjong ke depan. Dia berjalan tertatih-tatih, matanya melotot. Ini jin atau orang yang zaman dulu pernah ada di sini? Ya, yang tadi menuntut ilmu Batara Karang. Oh, Dia pindah-pindah. Tadi di sana, di sebelah sana, di bagian yang ini? ruangan ini di dalamnya. Iya. Kemudian dia pindah lagi ke arah sana dan dia pindah lagi ke atas kita. Dia berpindah-pindah, nggak diam. Kenapa, Rut? Dia kayak mau lari Cepat dari sekali. kita? Atau kayak emang dia seperti itu? Gelagat dia memang seperti itu. Oke, kita harus kemana, Rut? Agar kamu bisa komunikasi sama dia lebih jauh lagi. Sebentar, kita cari dulu di mana dia sekarang. Aku paling makin deg-degan sama makhluk astral yang seperti ini ya. Karena dia tuh aktif Di sana. di sana.